Salam bahagia, penuh syukur. Selamat jumpa lagi di channel Mindset Aku Kaya. Bagi kamu yang kebetulan lewat di channel ini, itu bukan kebetulan, tapi semesta alam menyamakan frekuensi kita sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Kita akan belajar, sama-sama belajar, dan belajar bersama-sama. Karena besi mempertajam besi, manusia mempertajam manusia. Jangan pernah menjadi buah yang matang, karena kalau matang, ujungnya menjadi bosok atau busuk. Tapi jadilah tetap hijau, ujungnya nanti matang. Dan jadilah selalu unlearn dan relearn. Seperti belum pernah belajar, dan sehingga kita mau terus belajar dan belajar. Baik, semua sahabatku, hari ini adalah hari yang penuh bahagia. Jangan pernah selalu bersyukur, karena syukur itu akan membuat hati kita selalu berbahagia. Hati yang berbahagia, penuh dengan ucapan syukur, akan menyebarkan frekuensi-frekuensi yang baik. Dan like attracts like, yang sama akan menarik yang sama. Kalau hatimu galau, maka yang galau akan datang lebih banyak. Kalau hatimu merasa kurang mengeluh, maka yang kurang dan mengeluh akan datang lebih banyak. Tapi jika hatimu gembira, maka yang gembira akan datang. Tema yang kita mau bahas hari ini yaitu tentang terima kasih. Ada banyak orang mengabaikan kata terima kasih. Bahkan kata terima kasih dianggap hanya sebagai ucapan basa-basi, sebagai etika. Tapi sebenarnya di dalamnya mengandung kuasa, mengandung kunci kelimpahan. Kalau kita bisa menerapkan kata terima kasih dan mengerti maknanya dengan baik, maka setiap kali kita ucapkan, itu mempunyai efek di alam semesta. Karena tidak mungkin orang bisa berkata terima kasih dengan muka yang muram. Contoh, coba kamu praktekkan. Waktu kamu bilang terima kasih, pasti kamu tersenyum. Nggak ada orang bilang terima kasih sambil marah, terima kasih, nggak mungkin. Dan kalau bilang terima kasih, jangan disingkat-singkat, trims, thanks, nggak ada powernya, harus lengkap. Karena kita hanya bisa mengerti kata-kata yang lengkap. Alam bawah sadar kita bisa mengerti kalau itu sempurna disebutkan. Coba ikuti saya, bilang terima kasih. Sekarang coba bilang trims, kering, gak ada power. Atau thanks, akan lebih punya power kalau kita katakan thank you. Atau dalam bahasa Jepangnya arigato gozaimashita. Mudah-mudahan gak salah ya. Atau dalam bahasa Toraja disebut kure sumanga, matur suwun, dan seterusnya. Terima kasih. Nah, kenapa kita mengucapkan terima kasih? Terima kasih seringkali kita ucapkan bila kita telah menerima sesuatu dari seseorang berupa bantuan. Itu bisa berupa materi, bisa berupa advice, saran, petunjuk, bisa berupa pujian. Kalau kamu dipuji, wah kamu tambah ganteng. Kamu jangan menolak, kamu bilang terima kasih. Kalau kamu dibilang ketika ketemu sama teman-temanmu bilang, wah lu udah kayak bos ya, lu jangan nolak. Karena itu doa. Lu mesti jawab begini, terima kasih. Kalau mungkin kamu dihina orang, lu jangan marah, lu bilang terima kasih. Loh, kok bisa begitu? Kalau orang hina saya harus marah dong. Tidak, kamu harus bilang terima kasih. Kalau kamu bilang terima kasih, kamu gak sempat marah. Kamu gak marah bukan karena siapa orang itu, tapi kamu gak membalas dengan marah karena siapa kamu, kualitasmu. Karena ingat, sahabatku, bahwa hidup kita tergantung dari apa yang kita rasakan. Kalau hati kita baik, maka frekuensi baik yang akan menyebar. Sekalipun di situasi yang sulit, di situasi yang pelit, situasi yang menakutkan, kalau hatimu menebarkan vibrasi yang positif, maka akan ada jalan keluar dan hal-hal baik datang kepada kita. Jadi, kita bahas kata terima kasih. Terima kasih
itu kunci kelimpahan, kunci kemakmuran. Dan saya percaya kalau kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, kamu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kata terima kasih itu seperti sebuah mantra yang mempunyai kuasa yang menggelegar ke alam semesta, menarik semua kuasa jagat raya turun ke atas kamu. Sehingga setiap orang yang terbiasa dan terlatih mengatakan terima kasih, pasti hidupnya sehat, dijamin. Saya sudah mempraktekkan, saya sudah membuktikan. Jangan pernah mengeluh, karena lawan terima kasih adalah mengeluh, bersungut-sungut. Misalnya, hari ini hujan deras, lalu kamu berkata, wah, cuaca ini tidak bersahabat. Dan kamu mulai ngomel, mulai menggerutu. Kamu pikir kalau ke kantor nanti sepatumu basah dan sebagainya. Ingat bro, di sisi lain ada petani yang mengharapkan hujan. Doa mereka terjawab. Harusnya dalam segala situasi kita mengatakan terima kasih karena hujan itu baik. Mungkin kita mengalami musim kemarau, lalu kita bersungut-sungut dan kita berkata, waduh air menjadi sulit, panas, gerah dan sebagainya, debu di jalanan makin naik, polusi dan sebagainya. Ingat bro, di tempat lain ada petani garam yang berharap matahari keluar dan kemudian para nelayan ingin menjemur ikan asinnya. Mereka butuh matahari. Matahari bagi mereka itu jawaban dari hasrat dan keinginan mereka. Mengapa tidak kita mengatakan juga terima kasih? Lalu ada apa di kata terima kasih? Terima kasih terdiri dari dua kata. Terima kasih. Orang yang mengucapkan terima kasih adalah orang penerima kasih. Si penerima kasih. Kasih itu cinta, love. Semua yang berbau cinta, hasrat yang tinggi, syukur yang tinggi dalam skala Dr. David Hawkins menempati urun yang paling tinggi, hampir mencapai skala frekuensi 600-700. Karena itu orang yang pandai bersyukur selalu akan bilang terima kasih. Karena ucapan syukur yang paling sederhana terbungkus dengan kata terima kasih. Kalau kamu selalu berterima kasih, maka kamu akan disebut si penerima kasih. Kasih itu rahmat, kasih itu berkat tersembunyi, kasih itu rezeki. Mungkin kita belum melihat materinya, tetapi di dalam alam supranatural dan di bawah alam sadar kita, ketika disebut itu kasih, rezeki, anugerah, maka itu pasti akan mencipta menjadi kenyataan. Itu sebabnya banyak-banyaklah menerima kasih. Setiap ada pertolongan, setiap ada pujian, bahkan setiap ada sesuatu yang tidak mengenakan, jangan lawan. Karena kalau kamu lawan, hatimu akan membenci, hatimu akan marah. Ketika hatimu marah, membenci, dongkol, maka hal yang tidak baik itu akan bertambah-tambah lebih banyak. Tetapi kalau kamu berterima kasih untuk sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu akan dinetralisir dan dirubah. Kamu akan menarik yang baik, yang baik. Coba buktikan. Kalau hari ini kamu mengalami sakit, misalnya sakit kepala, kamu bicara kepada kepala kamu, bilang, hei sakit kepala, terima kasih ya. Kamu sudah mengingatkan saya bahwa kepala ini harus dijaga supaya tidak sakit-sakit, makannya harus teratur, tidurnya harus teratur, dan jangan terlalu banyak minum minuman yang bisa membuat pusing kepala. Dan hari ini kepalaku sudah sehat, silakan pergi, jangan kembali lagi. Saya selalu praktekkan metode ini dan benar-benar sakit kepala itu pergi karena hati saya senang, maka kesembuhan datang dan pikiran saya jadi fresh kembali. Jadi kata terima kasih terdiri dari dua suku kata. Terima kasih, menerima hal baik, menerima hal-hal yang menyenangkan, anugerah, rezeki, berkat, dan sebagainya. Kalau hari ini kamu sakit, coba kamu bilang, terima kasih untuk penyakit ini. Kamu menganggap, kamu menerima hal yang baik, maka sakit itu akan lari, akan pergi, yang kamu terima yang baik,
Yang baik adalah kesembuhan. Coba kalau kamu ngomel, maka sakitmu akan makin bertambah. Kejengkelanmu akan makin naik. Kemarahanmu bisa membabi buta. Apa saja yang kamu alami dalam hidup ini, katakan terima kasih. Kalau hari ini ada teman sekantormu memberikan kamu segelas kopi, secangkir kopi, atau donat, atau pertolongan, kamu diajak naik mobil sama-sama, kamu nggak bayar lagi bus, nggak bayar Grab, atau kamu diberikan tumpangan, atau kamu diberikan pujian, kamu harus bilang terima kasih. Pasti kan? Terima kasih. Semua orang yang mengucapkan terima kasih, pasti wajahnya bersinar. Mulutnya akan membengkok, tersenyum. Waktu kamu bilang terima kasih, orang yang telah memberi kamu kasih, pertolongan, pujian, nasihat, tumpangan, atau apa saja yang terjadi, dia pasti menjawab begini, sama-sama, atau terima kasih kembali. Ini bukan hanya secara etika sebagai orang timur mengatakan terima kasih lalu dijawab sama-sama atau terima kasih kembali. Ingat bro, kata terima kasih berarti kamu sebagai penerima hal baik. Kamu mengatakan terima kasih, kamu disebut orang yang berterima kasih. Si penerima kasih, si penerima kebaikan. Walaupun itu hal yang tidak baik terjadi, kalau kamu mengatakan terima kasih, maka yang tidak baik itu akan berubah sesuai getaran emosimu, yaitu kasih, bahagia, berkat, rezeki. Tapi kalau kamu marah dengan situasi yang tidak baik, maka hatimu mendongkol, hal yang tidak baik akan makin bertambah. Jadi kita biasakan untuk selalu bilang terima kasih bukan karena hanya etika moral, tapi waktu kamu bilang terima kasih, kamu sedang mematok dirimu di bawah alam sadarmu sebagai si penerima kasih, si penerima rezeki, si penerima berkat, si penerima yang baik, si penerima kesehatan, si penerima kebahagiaan. Itu yang terus-terus kamu ucapkan, maka alam di bawah sadarmu, subconsciousnessmu, akan membentuk suatu pola yang disebut pola kelimpahan, pola berkat, pola rezeki. Ingat, bro, pikiran manusia itu terdiri dua kategori secara umum. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini 12% mempengaruhi kehidupan. Tapi pikiran bawah sadar atau subconsciousness 88% menentukan masa depan dan karaktermu. Mungkin pikiran sadarmu, kamu ingin punya uang, tapi pikiran bawah sadarmu menolak. Karena kamu sudah terbentuk pola itu bertahun-tahun sejak dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan spiritual, pergaulanmu, dan kata-kata dari figur otoritasmu. Mungkin orang tuamu berkata, cari uang itu sulit. Dan kamu melihat ada orang-orang kaya sombong, kamu membenci uang. Kamu melihat ada koruptor masuk penjara karena uang, lalu kamu berkata uang itu jahat. Belum lagi di kalangan spiritual mengatakan akar segala kejahatan cinta uang. Lalu mereka berasumsi bahwa uang itu jahat. Padahal pengertian cinta uang itu berbeda dengan memiliki uang. Kamu nggak boleh mencintai uang karena derajatmu lebih tinggi daripada uang. Uang diciptakan oleh manusia, tapi kamu diciptakan oleh Sang Pencipta. Masa yang diciptakan oleh Sang Pencipta harus undervalue, di bawah nilai daripada uang? Itu sebabnya Sang Pencipta langit dan bumi mengatakan, kamu jangan jadi hamba uang, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan Sang Pencipta sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Waktu kamu selalu berterima kasih untuk semua keadaan yang baik ataupun yang tidak baik, atas setiap pertolongan orang, berupa nasihat, pemberian, pujian, saran, petunjuk. Ucapkan terima kasih bukan karena siapa dia, tapi karena siapa kamu. Sekali lagi bukan karena berdasarkan etika moral, tapi benar-benar untuk advantage, untuk kebaikanmu,
untuk keuntunganmu. Setiap kali mulutmu selalu bilang terima kasih, segala sesuatu yang repetisi diulang-ulang akan terekam membentuk sebuah pola di bawah alam sadarmu yang 88%. Maka ketika pola kelimpahan itu terbentuk, kemakmuran, kekayaan itu terbentuk, apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Ada saja solusinya. Karena polamu sudah pola kelimpahan, polamu pola syukur, polamu pola berkat. Mudah saja apa saja yang kamu lakukan sepertinya gampang saja. Sehingga orang-orang teman-temanmu, keluargamu akan bicara begini, dia mah orang yang selalu beruntung, dia mah garis tangannya memang garis tangan rezeki. Siapa bilang dari garis tangan? Dalam sebuah kitab suci juga dikatakan, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah. Bukan garis tangan, bro, garis hidup. Biasakanlah dirimu untuk selalu bilang terima kasih. Pada waktu kamu naik sepeda motor, mobil di jalan yang macet seperti Jakarta ini, jangan ngomel. Jangan ngomel, santai aja. Bilang terima kasih kemacetan ini. Mungkin kamu berkata, terima kasih apa? Ingat, semua orang tidak suka macet. Semua orang berhitung tentang waktu. Tapi apakah dengan omelanmu, persungutanmu membuat lalu lintas akan lancar? Tidak, bro. Kamu rugi. Ruginya di mana? Pola kemiskinan terbentuk karena kamu selalu bersungut-sungut, kamu ngomel, kamu marah, dan sebagainya. Ingat ya, orang yang suka marah, yang tidak gampang bersyukur, cepat tua dan umur pendek. Rezekinya juga pendek, gampang sakit. Beda dengan mereka yang suka tersenyum dan berterima kasih. Saya pernah punya teman, seorang paranormal ya, mereka bilang begini, orang yang gampang berkata terima kasih, yang suka tersenyum, yang ceria, itu sukar disantet. Yang paling gampang disantet, orang yang suka marah-marah, orang yang ngomel, orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih. Namanya saja kalau tidak tahu berterima kasih itu sangat tidak terhormat. Kamu biasakan mengatakan terima kasih. Waktu kamu bangun pagi, kamu terbuka mata bilang terima kasih ya semesta alam. Terima kasih ya Tuhan. Kamu turun dari tempat tidur masih bisa jalan, terima kasih kakiku. Pernah nggak kamu berterima kasih sama kaki? Kakimu sudah membawa kamu kemana-mana loh. Kamu punya duit kalau kamu nggak punya kaki. Kamu mungkin berkata, bisa pakai kursi roda. Bedalah bro. Bedalah. Pernah nggak kamu berterima kasih dengan tanganmu? Berterima kasih karena matamu. Kamu bisa chatting, bisa nonton channel ini karena matamu masih segar. Berterima kasih pada telingamu, berterima kasih pada hidupmu, berterima kasih pada mukamu. Mukamu cakep, cantik loh. Jangan pernah menghina dirimu. Sebab kita ini limited edition. Gak ada samanya. Sekalipun orang kembar, tidak sama. Limited edition. Katakan selalu pada dirimu setiap hari, I am the limited edition. Aku ini limited edition. Edisi yang terbatas. Semua produk yang edisi terbatas itu mahal harganya. Berita baiknya, tidak ada orang yang seperti kamu bro, sekalipun itu saudara kembarmu. Bilang terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kamu belum punya pekerjaan, jangan ngomel. Bilang terima kasih. Aku tahu artinya tidak punya pekerjaan. Dengan kamu sadari dan mengucapkan terima kasih, maka Tuhan semesta alam melihat kesyukuranmu, Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Pasti, tunggu saja. Coba, kalau kamu punya teman, kamu punya bawahan, mitra, yang sedikit-sedikit ngomel. Dikasih kopi dibilang kurang manis lah. Dikasih makanan kurang pedas lah, kurang garam dan sebagainya. Semuanya ngomel. Dikasih bantuan, pertolongan. Ini nggak memuaskan dan sebagainya. Saya yakin bro, kamu nggak akan suka nolong orang itu lagi. Mungkin kamu marah malah, ya kan? Kamu kecewa sama orang itu. Kamu nggak suka lah. Seperti itulah alam semesta.
Tuhan yang sudah diatur dengan sistem yang terikat, terpadu, terintegrasi antara orang ke orang dan alam semesta. Kalau kamu suka mengomel, bersungut-sungut, maka justru akan mempersulit kehidupanmu. Tidak akan bahagia. Ingat bro, umur kita singkat. Semua orang yang meninggalkan dunia ini harus mati. Jadi sebelum mati, kamu harus happy. Biasakan bilang, terima kasih. Cakep kan? Coba lihat wajahku. Kalau bilang, terima kasih. Cakep kan? Cakep. Thank you. Arigato gozaimashita. Kure semangat. Kure. Waktu kamu bilang terima kasih, kamu sedang mempola di bawah alam sadarmu. Kamulah si penerima kasih, penerima berkat, penerima rezeki, penerima kebaikan-kebaikan. Karena kasih adalah ungkapan dari kebaikan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, Yesua pernah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kamu menerima sesuatu dari seseorang, kamu pasti bilang terima kasih. Kamu sedang mempola alam bawah sadarmu, kamu si penerima kasih, penerima hal baik. Maka kamu punya kunci kemakmuran. Semua kemiskinan, kekurangan, kesialan akan menjauh karena frekuensimu menarik yang baik. Kasih. Setelah kamu mengatakan terima kasih kepada si pemberi itu, si pemberi akan menjawabnya kembali dengan mengatakan sama-sama atau terima kasih kembali. Apakah itu bahasa basi? Ya sementara orang bilang bahasa basi, kamu pun juga mungkin mengatakan bahasa basi. Tapi mari kita gali kebenaran ini. Ada kuasa di dalamnya. Kalau dia bilang sama-sama, itu artinya sebuah perkataan yang memberitahu kepada kamu yang sudah menerima sesuatu. Waktu kamu bilang terima kasih, si pemberi akan mengatakan sama-sama atau terima kasih kembali. Artinya kamu juga harus memberi seperti ini, harus bersyukur seperti ini. Karena orang yang memberi itu tanda bahwa dia berkelimpahan. Waktu kamu memberi, kamu sedang menanamkan pola di bawah alam sadarmu bahwa kamu berkelimpahan. Itu mindset kelimpahan. Yesua mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin kamu berkata, saya sendiri pas-pasan kok, uang saya terbatas. Justru karena keterbatasanmu itu, ciptakan di alam semesta, kamu memberi. Maka alam semesta akan membaca bahwa kamu orang yang berkecukupan, berkelimpahan. Alam semesta akan menarik kelimpahan. Karena hukum alam semesta tidak akan dibiarkan ada satu yang tempat yang kosong. Ingat? Sumber daya alam, minyak dieksploitasi terus-menerus, tidak akan pernah habis bahan bakar di bumi, tidak akan pernah habis gas, tidak akan pernah habis nikel, besi, aluminium, emas, dan seterusnya. Ikan di laut tidak akan pernah habis. Begitu diambil, diberikan lagi, diberikan lagi, diberikan lagi. Jadi waktu kamu bilang terima kasih kepada orang yang memberi, dan orang itu mengatakan sama-sama, artinya kamu juga harus melakukan hal yang sama, memberi, beri sedekah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kamu memberi, bukan nanti kamu punya banyak, tapi waktu kamu memberi, kamu sedang menciptakan frekuensi, vibrasi, pemberitahuan ke alam semesta bahwa kamu punya mindset pola kelimpahan. Makanya orang-orang yang banyak kaya di sana, mereka kaya, pada mulanya tidak langsung kaya, tapi mereka suka bersedekah, mereka suka membantu. Mereka membantu bukan supaya diekspos seperti sekarang ini, para YouTuber banyak. Memberi diekspos, dijadikan konten, itu nggak tulus itu. Nggak memberi itu. Kalau kamu mau memberi, mau bersedekah, jangan dipublikasi. Apa yang diberi tangan kanan, jangan ditahu tangan kiri. Itu baru hebat. Bagi-bagi uang demi konten. Munafik itu. Kamuflase. Bukan seperti itu. Kita bilang terima kasih
kamu penerima kasih. Dan orang itu akan menjawab kembali sama-sama. Artinya lakukan hal yang sama. Memberi. Dan mudah-mudahan dengan informasi singkat ini, sahabatku setanah air dari Sabang sampai Merauke, bahkan sahabatku yang ada di luar negeri sana, di Amerika, Taiwan, dan Jepang, Malaysia tentunya ya, banyak saudara-saudara kita. Kalau ada majikan kita yang sedikit sangar dan kejam, jangan balik marah, atau atasanmu yang arogan, jangan balik marah. Bilang saja terima kasih. Bayangkan kalau kamu jadi bos, lalu ada karyawanmu yang kamu marah, semena-mena karena kamu merasa kamu kasih gaji dia. Tapi setiap kali kamu marah, mukanya hanya tersenyum dan berkata, terima kasih bos, terima kasih bos. Bagaimana perasaanmu? Kamu pasti jatuh hati sama dia. Alam semesta sudah ditata oleh Tuhan seperti itu. Ucapkanlah syukur dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki pencipta langit dan bumi di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau kamu tahu rahasia ini, mulai hari ini juga kamu praktekkan mantra terima kasih kepada alam semesta, kepada tubuhmu, kepada Tuhan yang memberikan kamu nafas, kepada orang tua, kepada gurumu, dosenmu, atasanmu, siapa saja, keadaan, situasi baik atau tidak baik, katakan terima kasih. Kamu akan lihat ada life changing, ada perubahan. Ini sulit ditangkap oleh logika, tapi saya sudah membuktikannya. Dan semua orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang suka juga memberi. Berilah sedekah dengan apa yang bisa kamu punyai. Kalau kamu tidak mempunyai apa-apa, kamu masih bisa punya senyum. Berikan salam senyum kepada setiap orang. Dan kamu akan lihat hidup ini indah. Salam bahagia, penuh syukur. Sampai jumpa lagi. Tetap stay tune dan jangan lupa subscribe. Kalau kamu rasa perlu, silakan share ke teman-teman kamu atau beri jempol. Salam bahagia.